akhirnya anaknya dan istrinya dibunuh. Kepala desa mengatakan, ini adalah kesempatanmu untuk bisa menyelamatkan diri. Itu adalah pilihan yang sebenarnya pilihan terbaik pada saat itu. Tetapi pria ini menjawab, aku akan tetap mengikut Kristus dan tak akan ingkar. Apapun yang kita lakukan, ya itu luar biasa loh. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita memisahkan pekerjaan dengan pelayanan. Kalau di pelayanan kita harus baik-baik. Kalau pekerjaan itu soal duit. Kalau pelayanan, ya kita biasanya membagi ruang kita pada pekerjaan, pelayanan. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. My soul, my Savior God.
shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Yeay, ketemu lagi. Selamat malam buat semua penonton setia by Faith 21. Selamat malam. Nah, di hari ini kita punya tema baru nih untuk kita diskusikan pada malam yang hari baru ini. aja Yang dinyanyiin. baru. How great Betul. thou art. Ya. Nah, kan nggak mungkin nih kita sambil berdiri sambil Oh iya. discuss kan. Kurang nyaman ya. Jadi silakan Kak Patri kayak Oke, untuk thank duduk. you. Saya juga duduk. Yang di rumah juga bisa duduk sambil nonton, oke? Nah, kita kembali di lagu yang sudah biasa kita nyanyikan pastinya. How great thou art. Nah, kira-kira siapa sih penulis lagi dari lagu How Great Thou Art ini? Dan seperti apa kisah hidupnya nih yang mungkin juga yang nonton nih semua belum ada yang tahu gimana kisah hidupnya penulis tersebut. Nah, silahkan Kak Yesi. Oh, langsung ditembak ya. Karena biasanya nanya dulu kan, Kak Patri kayak sini langsung ya, silakan langsung. Kak Yesi. Karena udah Oke. 3 episode kan Kak, Oh, jadi kan iya, jadi udah tahu polanya ya. Oke, teman-teman, jadi yang menciptakan lagu How Great Thou Art yang baru aja kita dengar itu adalah Carl Gustav Boberg, tapi kita biasa bilangnya Carl Boberg gitu. Nah, dia itu lahir tahun 1859 di Swedia. Di sebuah kota yang di dekat pelabuhan di Swedia. Jadi dia itu papanya itu adalah seorang tukang kayu yang bekerja pada perusahaan perkapalan. Makanya rumahnya dekat pelabuhan. Gitu. Nah, dari dulu itu mereka sebenarnya udah Kristen sekeluarga. Cuman Boberg itu ikut dengan keluarganya itu ya udah ke gereja aja gitu. Kayak dia belum pernah mengalami perjumpaan rohani dengan Tuhan sampai dia berumur 19 tahun. Nah, pada saat itu dia mau ke gereja, sebenarnya tuh ada pilihan, dia bisa aja gabung sama temennya yang ngajakin dia lagi hangout gitu, hangout bareng. Tapi atas pertolongan Tuhan, ya dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke gereja untuk mendengarkan khotbah dari seorang pendeta. Ya, dia memilih itu dan ternyata Tuhan pakai momen itu setelah dia pulang dari gereja mendengarkan khotbah itu, di jalan tuh dia benar-benar disentuh dan dia merasa ternyata hidupnya selama ini banyak ketidaklayakan dan dia mulai mengaku akan betapa banyaknya dosa-dosanya. Dan dia akhirnya dari situ menjadi titik awal dia mengkomitmenkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Nah, itu kan usianya 19 tahun ya. Setelah itu dia langsung masuk ke sekolah Alkitab. Dia bersekolah selama 2 tahun dan pada umur 22 tahun dia udah mulai berkhotbah. Jadi Masih pendeta muda muda. banget ya, Iya, Kak, ya? benar-benar. Dan
pastilah pendeta muda mulai berkhotbah tuh ada di underestimate gitu sebenarnya. Tapi karena dia belajar terus dan dia menyampaikan kebenaran Tuhan melalui khotbahnya yang dia bangun supaya lebih berisi, lebih berbobot gitu. Akhirnya orang udah mulai mengakui dia seperti itu. Jadi dia singkat cerita dia akhirnya menjadi seorang pastor, seorang pendeta, hamba Tuhan seperti itu perjalanan hidupnya. Dan nanti kita pasti akan bahas nih kenapa, bagaimana dia di dalam perjalanannya hidupnya sebagai hamba Tuhan, dia menciptakan lagu How Great Thou Art. Kita simpan untuk segmen 2, tapi aku pengen denger pendapat Kapat dulu nih. Sebuah kebetulan nih Kak, dia pergi ke gereja, memilih pergi ke gereja meskipun temennya ajakin, ayolah udah minggu depan aja ke gereja, kan bisa gitu kan. Tapi dia bilang, enggak deh aku tetap ke gereja. Ternyata itu memberikan perubahan besar, dia mengkomitmenkan diri menjadi hamba Tuhan Kak. Gimana kira-kira? Ya, kalau menurut saya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kita terlalu banyak mengatakan bahwa kebetulan demi kebetulan. Tetapi coba kita pikirkan, seandainya pada saat itu dia memilih untuk pergi bersama dengan temannya. Dia tidak akan ke gereja, dia tidak akan mendengar khotbah, dia tidak akan, hidupnya mungkin akan terus-menerus jadi Kristen KTP, dia tidak akan pernah sekolah Alkitab, dia tidak akan pernah tahu tentang cerita Alkitab, dan mungkin pada akhirnya kita tidak akan pernah tahu lagu yang biasanya kita nyanyikan itu, seperti yang tadi Yesus sudah nyanyikan. Jadi buat saya di sini tidak ada unsur kebetulan. Bayangkan aja, dia harusnya punya kesempatan untuk dia tidak pergi gereja, tetapi dia pergi gereja. Dan anehnya, ketika di gereja, dia dalam tanda kutip, kalau kita mau bilang kebetulan, tapi sekali lagi kalau saya pribadi saya tidak percaya kebetulan, bahwa dalam penentuan Tuhan dia bertemu dengan seorang pendeta yang khotbahnya juga bagus. Jadi ini buat saya, karena ini menampah juga buat saya. Kadang-kadang kita pelayanan kayak kita merasa bahwa ya ini biasa aja, pelayanan biasa aja. Tapi jangan sampai ada satu momen yang sebenarnya Tuhan mau pakai melalui pelayanan kita, lalu kita, karena kita tidak persiapan dengan baik, karena kita tidak asal-asalan, lalu mungkin ada orang yang Tuhan sudah siapkan hatinya, tetapi akhirnya momen itu hilang karena kita tidak pakai. Nah, pendeta itu mungkin sudah mempersiapkan bagian dengan baik, dan kalau kita mau pakai kata kebetulan lagi, Boberg yang pada saat itu harusnya dia pergi, tidak jadi pergi gereja, justru ada duduk di situ dan mendengar dan hatinya siap. Dan pada saat itu, ya biasanya kalau kami di kampus itu biasanya namanya momentum prima namanya. Jadi ada waktu-waktu prima. ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan itu sedemikian menyentuh hati seseorang. Jadi tidak ada sih kebetulan, buat saya tidak ada kebetulan. Walaupun mungkin tampaknya jalan biasa, terlihat biasa di mata kita gitu. Wow. Apa ya? Berarti bukan cuman ketika kita mempersiapkan, mungkin kayak Kak Patrick yang maksudnya kalau misalnya mempersiapkan khotbah atau enggak kita yang mau pelayanan, bukan cuman asal-asalan, tapi bagaimana kan kadang kita tuh ada yang mikir kayak gini, pribadi saya kayak udah biasa kok ini gitu. Jadi mungkin kayak nggak ada juga yang tergerak, kok buktinya kayak biasa aja, nggak ada tuh yang sampai pulang terus langsung diem terus bergumul, kok nggak ada yang kayak gitu. Tapi sebenarnya waktunya itu kita nggak tahu kapan kan. We just never know. Iya, kayak benar. pada saat kita mengambil pelayanan, kita nggak pernah tahu efek setelah itu tuh Tuhan pakai kita untuk siapa. Kita nggak pernah tahu jiwa yang datang itu setelah pulang dari sini, mana tahu Tuhan mengetuk jiwa seseorang tanpa kita sadari, tanpa kita kontak langsung. Iya. That's why we have to really prepare dengan baik sih betul. sebelum kita. Bukan hanya pengkhotbah, bahkan kadang penyambut jemaat. Saya pernah punya pengalaman. Penyambut jemaat justru dia datang, dia pertama kali tersentuh datang di gereja, mulai dari gerbang pertama ke apa? Penyambut jemaat. Yang Asyir. ramah, asyir. Itu yang membuat dia pertama kali tersentuh. Jadi hal-hal yang apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan apapun, kita tidak boleh remehkan. Mungkin ada waktu tertentu yang Tuhan pakai lewat itu. Jadi buat saya tidak ada yang terlalu kebetulan. Semuanya di dalam pengaturan Tuhan. Iya. Jadi berarti memang kita harus prepare ourselves kalau misalnya kita mau Betul. pelayanan. Sebenarnya itu yang menjadi titiknya dan menjadi kuncinya ya. Ya. Nah, kita seperti yang tadi kayak si bilang, kita udah tahu siapa penulisnya, tapi kita juga mau tahu nih gimana sih latar belakang dari penulisan lagu ini sampai ada lagu ini tuh gimana. Nah, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, kita mau menyanyikan sebuah lagu yaitu Indescribable by Laura Story.
depths of the sea. Creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature's unique and the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Who has told every lightning but where it should go? Ours in heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun and gives source to the light, yet concealed it to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. You are amazing, God. Ooh. Yeay, luar biasa. Ini lagunya aku baru pertama kali denger nih. Ah serius? Iya. Ini Pertama kali saya dengar lagu ini ya, saya tuh pengalaman lagi dari dulu. dari apa? Naik gunung, naik gunung, Oh, Kak. naik gunung. Oke. Lagu ini menceritakan tentang keindahan alam yang kita bisa terhanyut dalam kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan. Nah, Jadi sangat related Iya. dengan lagu How how great thou art. Nah, back to the topic nih. Oke. Kita mau membicarakan dengan behind the story dari lirik lagu How Great Thou Art. Nah, kira-kira pada saat Carl Boberg itu ngapain sih sampai harus nulis lagu gitu? Maksudnya apalagi lagunya tuh bagus banget dan maksudnya itu juga sering kita nyanyikan. Apa yang terjadi atau mungkin ada peristiwa apa sih sampai Carl Boberg itu mau menuliskan lagu ini gitu? Silakan. Nih kayak sih biasanya yang kayak sejarah-sejarah tuh Ya, ibu kan ahli historis. dibebankan ke saya gitu ya. Oke, jadi saya sharing setelah saya riset. Sebenarnya dulu pas kuliah juga udah pernah belajar sih tentang sejarah lagu ini. Cuman
kayaknya aku belum mendapat kayak like pengalaman pribadinya gitu loh, kayak bener-bener gitu. Nah pada saat momen episode 4 ini, waduh bener sih firman Tuhan tuh apa pedang bermata dua, kayak kita pengen share tapi kita harus kayak kita pun kena gitu. Nah saya sangat amazed banget dengan cerita Carl Boberg. Kita sambung dari yang tadi dia udah menjadi hamba Tuhan di usia ke 22 tahun dia udah khotbah. Di usianya ke 26 tahun itu tahun 1885. Dia lagi pulang pelayanan, ada pelayanan bersama teman-temannya di sebuah desa. Itu desanya itu sekitar 3 km dari rumahnya. Nah ketika mereka selesai pelayanan, mereka balik pulang, di jalan tuh tiba-tiba badai, kilat, guntur, angin kencang, apalagi ya. Pokoknya kalau lagi badai gitu, aduh itu kan sangat menakutkan ya. Sepintas kita akan merasa bahwa kayak Tuhan apa marah ya? Tuhan apa lagi murka ya? Kan kesannya kayak gitu ya. Tapi setibanya di rumah, nah puji Tuhannya badainya berhenti. Ketika tiba di rumah dia berhenti badainya, dia masuk ke dalam rumahnya Carl Boberg. Terus habis itu dia buka jendela. Pas dia buka itu udah sore-sore tuh, dia buka jendela, lalu dia menghirup udara yang begitu sejuk. Pernah nggak kamu habis hujan, terus udara tuh menjadi lebih sejuk, seger gitu. Pertama dia merasakan kesejukan udara, kemudian dia lihat ke laut, kan dia kan rumahnya dekat pelabuhan. Air laut itu kayak berkaca-kaca memantulkan cahaya dari langit, karena langit itu menjadi sangat cerah. Langit menjadi sangat cerah, kemudian dia mendengarkan kicauan burung dari seberang hutan gitu, kicauan burung, langit menjadi cerah. Makanya saya pasti bisa merasakan kan kalau habis badai kita ngelihat itu kayak menenangkan banget. Gitu. Nah tapi biasanya kita tuh hanya stop di perasaan happy, kepuasan diri Kak. Tapi yang terjadi sama Boberg setelah dia merasakan hal itu adalah langsung dia ingat, ya ampun Tuhan, how great thou art gitu loh. Ini semua karya tangan Tuhan. Mau dari thunderstorm, kan dibilang when I in awesome wonder, consider all the works the hands have made. Melihat semua karya Tuhan. Thunderstorm lah, skies yang cerah, kicauan burung. Betapa agung ya, betapa luar biasanya ya Tuhan meng-create dunia ini. Itu yang mengubah dia menulis syair rohani. Lagu ini diawali dari penulisan syair. Syair nih, masih syair. Syair itu lirik ya. Lirik. Kemudian beberapa bulan kemudian itu dipublikasikan lewat surat kabar setempat. Nah, tetapi karena ini kan baru sebatas lirik ya Kak ya. Jadi mungkin belum bisa diapa-apain lebih jauh kali ya. Itu yang menyebabkan beberapa tahun kemudian itu dia sempat tenggelam. Maksudnya tenggelam itu nggak booming gitu ya. Tapi suatu waktu Boberg lagi ada pelayanan ke sebuah desa dan dia kaget banget kok ada warga jemaat yang menyanyikan lagu syair tadi, udah ada melodinya. Ternyata sidang jemaat itu memasukkan melodi lagu rakyat Swedia ke dalam ke dalam syair ini gitu. Nah itu sebuah kayak mulai menjadi satu titik terang Kak. Nah kemudian itu kan masih dalam bahasa Swedia ya, berlanjut pada periode berikutnya ada seorang evangelis namanya Stuart Kahn sedang melakukan perjalanan misi juga bersama istrinya ke Uni Soviet, berarti sekarang Rusia ya. Terus dia mendengarkan sebuah lagu tapi dalam bahasa Rusia dan dia langsung tersentuh dengan lagu itu. Dan ternyata lagu itu adalah lagu yang syair yang dibuat oleh Carl Boberg. Udah sampai di Rusia. Jauh ya Kak. Nah dari Stuart Kahn inilah yang membawa lagu itu ke Inggris, karena kan dia asal dari Inggris nih. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang sekarang kita tahu How Great Thou Art. Seperti itu. Dengan melodi yang begitu indah seperti itu ya. Nah ternyata ketika Stuart sampai di Inggris nggak berhenti di menerjemahkannya ke bahasa Inggris Kak, tapi dia mempublikasikan itu di dalam majalah penginjilan yang akan dipegang oleh para misionaris Inggris yang akan pergi memberitakan Injil ke negara-negara jajahan Inggris. Dan lagu itu diperkenalkan di negara yang mereka tuju. Jadi negara-negara yang didatangi sama misionaris ini tuh mendengar lagu si Boberg ini.
Oke. Seperti itu. Jadi Termasuk maksudnya India. lagunya begitu mendunia. Iya. Akhirnya mendunia dalam perjalanan waktu. Benar-benar. Termasuk India. Hmm. Gitu. Dan pada saat lagu itu sudah booming di India, ada seorang saya harus lihat nih namanya karena tadi apa namanya ya? Namanya agak sulit Ya. sulit Kayak nama orang disebutkan. itu aja kali ya. Edwin. Saya tuh masih ingat tadi pada saat saya research itu namanya tuh Dr. J. Edwin Orr. Oke, Ya. dokter. Nah, pergi lagi di India, lagi ada misionaris, ada pelayanan di sana dan mendengar lagu itu, kemudian dia pulang ke Amerika dan dia bawa lagu itu, Kak. Oh ya, by the way, lagu itu pas dibawa ke Amerika dan diterbitkan di dalam buku him di Amerika itu tahun 1954. 19. Pertama kali Boberg menulis syairnya 1885. Agak jauh ya Kak rentang Oke. waktunya ya. 1885, tapi pertama kali akhirnya dipublikasikan tuh 1954 dan itu juga awal lagu ini tuh menjadi booming di seluruh dunia Kak, karena habis itu pendeta Billy Graham juga akhirnya mengenal lagu itu dan menjadikan lagu itu sebagai lagu yang sering dinyanyikan di dalam ibadah kebaktian kebangunan rohaninya. Dan ini belum selesai nih. Saya menggebu-gebu banget ya kayaknya. Soalnya lagu ini tuh kayak saya amazed aja sih dengan perjalanannya. Tahun saya mau kasih tahu sedikit satu fakta tentang Carl Boberg itu. Dia itu meninggal itu dia udah meninggal baru lagunya viral Kak. Dia meninggal di tahun 1940 ketika dia berusia 80 tahun. 1954 jadi booming, berarti 14 tahun setelah kepergian dia. Lalu 1973 ada sebuah gereja yang gereja-gereja mengadakan kayak angket kayak lagu him populer mereka yang disukai, yang berkesan, dan lagu ini terpilih, bahkan ada sumber yang bilang menjadi lagu nomor 1 yang paling disukai dan paling berkesan. Lagu him yang disukai dan berkesan di seluruh gereja-gereja di dunia. Jadi lagu ini tuh sekarang sih udah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Toraja ada juga. Tapi mohon maaf saya nggak bisa nyanyi, saya nggak hafal. Harus lihat lirik dulu kalau disuruh nyanyi lagu Toraja. Seperti itu sih Kak. Nah perjalanannya kan panjang ya, dari 1885 sampai 2022. Itu. Iya. Kalau yang saya lihat unik adalah di tengah hujan, habis hujan dia bisa gitu mikir buat lagu. Kalau itu saya udah takut tuh. Ngapain ini saya? Wah, tapi mikirnya bisa loh. Iya benar ya. Iya, tapi dia bisa loh kayak waktu hujan, ada mikir cari jas hujan di mana, terus kayak Grab mahal, tapi dia bisa pulang-pulang macet, banjir kan itu. Sesuatu yang kayak pulang-pulang langsung mengeluh, nulis bad mood, bawaannya pengen update IG story, iya habis hujan gitu kan. Cuman kerja dari Carl Boberg ini kayak keren gitu, bisa dari hujan, maksudnya badai, suasana mencekam bisa menulis lagu. Berarti Agatha mungkin habis ini bisa mencoba kalau di tengah jalan kena hujan mungkin bisa menyanyikan lagu ini ya kan? Lebih fokus kali ya, mungkin harus lebih fokus. Mungkin harus bisa menikmati kali ya, betul. Benar-benar. Ya, begitulah. Mungkin ada tambahan dari Kak Patrick nih. Ya, saya tertarik dengan kata Agatha ya. Maksudnya di dalam kondisi seperti itu bagaimana mungkin perasaan kita itu kok jadi ingat Tuhan. Padahal yang kita pikir ya nggak bisa lanjutkan perjalanan ya kan. Lanjutkan perjalanan. Dan ngomong-ngomong buat saya Carl Boberg ini salah satu contoh orang yang memberikan hidupnya untuk memuji Tuhan. Buat saya pribadi menyanyikan lagu rohani itu belum tentu memuji Tuhan. Dan memuji Tuhan itu tidak mesti selalu menyanyi. Dalam artian begini, kadang orang misalkan memang ya karena hobi menyanyi atau karena memang lagu yang dia tahu ya cuma lagu itu aja, kebetulan lagu rohani. Ya tiba-tiba ke toilet sambil dalam kamar mandi terus nyanyi. Tapi hanya menyanyi, sekedar bernyanyi. Tapi buat saya Carl Boberg itu dia muncul dari suatu perasaan ketika dia betul-betul mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Hatinya disentuh sama Tuhan. Itu kalau saya tidak salah saya juga sempat baca bahwa ketika momen setelah kejadian itu sorenya itu ada anggota jemaat yang meninggal. Sama kayak kalau di Toraja biasanya kalau di kampung itu biasanya kalau ada orang meninggal kan biasanya bunyikan lonceng. Mereka juga bunyikan lonceng. Bayangkan waktu itu bisa saja kita tidak tahu orang juga kena petir dan sebagainya, bisa
bisa hilang. Benar. Dan itu mungkin menjadi momen di mana dia si Bober itu merasakan saya masih hidup. Dan ketika dia melihat itu bukan ketakutan yang dia lihat, tetapi justru dia melihat keagungan Tuhan. Dan buat saya menyanyikan lagu rohani itu dengan memuji itu beda. Karena kalau memuji itu betul-betul muncul dari seperti Bober muncul dari dia pengen memuji Tuhan karena memang Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya, the goodness of God dirasakan kebaikannya, lalu dia memuji Tuhan. Makanya kalau kita baca di di refnya, then sing my soul. Atau kalau kita terjemahkan secara bebas, kalau begitu bernyanyilah jiwaku. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kayak kalimat Pujilah Tuhan. Kata gitu Mazmur ya. itu kata Mazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi buat saya itulah menyanyi yang sesungguhnya, itulah memuji Tuhan yang sesungguhnya, bukan sekedar nyanyi lagu rohani, tetapi Bukan sekedar kayak latah di Latah, kayak ya, lagi betul. tiba-tiba keinget bisa di toilet nih atau gimana kayak bersenandung apa kan karena latah ya. Iya, betul. Saya sebagai penyanyi ya jujur kadang latah ya. Tapi bener, aku juga diingetin banget sama Kak Patrick. Nyanyi tuh jangan cuma nyanyi tuh jangan cuman ya udah yang penting notnya bener, liriknya bener. Tapi aku bener-bener memuji nggak? Aku bener-bener deliver lirik dari lagu itu nggak? Itu sih. Ya. Oke, nah begitu rupanya behind story dari How Great Thou Art. Nah, kita akan masuk ke segmen yang selanjutnya, yaitu bagaimana kita mau melihat di kehidupan real kita seperti apa sih yang orang-orang di sekitar kita maupun kita sendiri syukuri di dalam hidup kita. Namun sebelum itu kita mau mempersembahkan special guest kita pada malam hari ini. Yeay. Udah ready. Nah, malam hari ini kita kedatangan special guest nih dari adik-adik sekolah minggu SMK Jumat SMK Tangerang. Wow, luar biasa. Nah, buat yang penasaran, kita sambut bersama-sama. Inilah dia adik-adik sekolah minggu Gereja Toraja dengan lagu Semesta Bernyanyi. Menyanyikan kemuliaan-Nya.
Luar biasa banget. Sangat lagunya. relate banget. Betul. Aduh kayak jadi tambah ini gak sih kayak oh iya Iya, kayak lebih alam wah, ciptaan luar Tuhan tuh biasa, indah ciptaan banget. Tuhan banget, luar biasa. Terima kasih buat Terima adik-adik kasih adik-adik sekolah minggu, luar biasa banget. Luar biasa, suaranya juga bagus-bagus, bisa lah. Iya next dong. kita undang-undang lagi. Iya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita akan melihat nih ke kehidupan real kita apa sih yang akan apa sih yang banyak kita syukuri dari hal-hal kecil maupun hal-hal yang mungkin besar yang terjadi dalam hidup kita, yang senang maupun enggak. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu dari kru by Faith 21 kita sudah melakukan Eksperimen sosial. eksperimen sosial. Nah, kita juga melakukan eksperimen sosial dan juga ada share question box di IG. Nah, hari ini saya akan membantu untuk melihat nih apa sih yang orang-orang di sekeliling kita syukuri dalam kehidupan mereka gitu. Banyak hal yang kita syukuri, yang Hal sederhana mungkin. hal sederhana Atau yang- bahkan mungkin hal sulit Agatha. betul. Kita nggak Ada tahu nggak nih tuh Kak. yang coba kita cek Nah, ada nggak kita yang mau hal lihat sulit nih. tapi disyukuri gitu. Nah, kita lihat pertama dari oh ya jangan lupa di follow by Faith 21-nya di IG ya. Jadi supaya kita bisa Bajunya bajunya juga. Nah, ada yang pertama yang hal disyukuri adalah mungkin ini juga mungkin ada hal-hal yang mungkin itu biasa tuh, cuman ini adalah hal-hal yang memang kita patut syukuri. Yang pertama, bisa bangun pagi dengan kondisi tubuh yang sehat. Yang kedua, masih bisa tidur di kasur yang nyaman dan makan enak setiap hari. Yang selanjutnya bisa punya indera penglihatan, indera pendengar, pengecap, dan indera-indera lainnya yang masih baik. Masih bisa bernafas sampai saat ini. Selanjutnya, kesehatan, ada juga pemeliharaan Tuhan, dan ada beberapa juga yang lain. Yang pertama ada my family and friends, teman dan keluarga disyukuri. Ada juga yang enjoy dengan kehidupannya, pekerjaannya. Ada juga yang bilang ini, mungkin karena ini pas tanggal 25 saya postnya. Jadi yang bilang, it's a Gajian. payday. Karena hari itu hari gajian, makanya bersyukur. Nah benar, banyak hal yang disyukur. Ada juga yang bilang gini, bisa menyaksikan by Faith 21. Waduh, Wah, itu luar puji biasa Tuhan. banget tuh. Dan ada hal-hal lain juga, ada juga yang bersyukur, ini mungkin satu hal yang berat untuk disyukuri ya. Kalau misalnya kita menjadi, kita tidak begitu merasakan apa sih yang perlu kita syukuri. Nah ada juga yang menyebutkan seperti ini. Papa divonis kanker hati. Bersyukur sekarang bisa menjadi berkat buat orang lain lewat pengalaman ini. Jadi bukan cuman dalam hal-hal yang senang, tapi rupanya ada loh di sekeliling kita yang bersyukur bisa menjadi berkat orang lain walaupun itu sulit. Mungkin dengan mengalami hal sulit itu kan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi dia untuk melewati. Lalu dia akan sharing ke orang. Betul. Begini loh kebaikan Tuhan di dalam masa sulit-sulit yang saya Iya. lewati. Dan itu orang yang mengalami hal yang sama atau enggak yang sama juga akan ngerasa oh dia dikuatin nih oleh Tuhan. Dan dia juga orang yang mendengar itu akan merasa diberkati Dikuatkan, juga. Bisa betul. bisa menjadi saluran berkat lah. Iya. Seperti Nah, itu dari question box nih. Nah, kemarin kru dari By Faith 21 juga melakukan social eksperimen kepada orang-orang di sekitar tentang apa sih yang mereka syukuri hari ini. Nah, untuk itu mari kita sama-sama cek dan lihat Check it videonya. Check it out. Bersyukur karena masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Terus masih diberikan kesehatan. dan jika saya bisa menyelesaikan atau melakukan berbagai hal untuk paling tidak menjalani hidup hari ini. Bahwa saya mau mensyukuri kepada Tuhan yang sudah memberikan istri yang baik, anak-anak yang soleh. Juga bersyukur keluarga juga saya di sana sehat, tiap hari kontek-kontekan, walaupun jauh ya. Ya walaupun kerja begini, alhamdulillah sangat bersyukur. Yang penting halal. Ya. Kalau saya penghasilan saya ya rezeki kecil besarnya saya bersyukuri, terima, gitu aja. Yang penting kita dari rumah niat usaha, yaitu yang mengasihkan rezeki itu tergantung yang maha kuasa aja.
Nah, videonya ya hampir sama sih, cuman maksudnya berarti banyak hal yang disyukuri ya. Nah, kira-kira nih yang kita bahas adalah lagu How Great Thou Art. Nah, apa sih kesinambungan lagu ini dengan hal-hal yang kita syukuri dan bersyukur? Kak Patrick gimana nih Kak? Saya ketika dengar lagunya Boberg ini How Great Thou Art, saya itu teringat dengan yang disampaikan di Mazmur 19 ayat 1 sampai 2 dan selanjutnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi setiap kita melihat langit itu sebenarnya cerita tentang kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan termasuk hal-hal yang kecil-kecil yang kita lihat dalam kehidupan sehari itu sebenarnya suatu cerita tentang Tuhan pencipta. Makanya ketika kita tanya kepada semua orang, hampir bahkan orang tidak bertuhan pun sebenarnya pada tahap tertentu pasti mereka kan ada perasaan grateful ya. Nggak mungkin mereka tidak tahu namanya bersyukur. Ya pasti mereka mengatakan tetap bersyukur. Jadi saya sangat tertarik dengan lagunya Boberg karena dia mulai dari situ. Dari mulai ayat pertama ketika dia melihat semua langit, tentang apa yang terjadi, tentang peristiwa alam, tentang kejadian-kejadian yang bahkan hal kecil yang terjadi yang biasa sering kita lewatkan. Nah ini yang saya banyak hal momen-momen yang terjadi dalam hidup kita, bangun pagi atau mungkin pada saat kita makan, kita minum, kita lupa. Kita mungkin berdoa, tapi biasanya kan template ya. Template, tapi pernah nggak? Saya kadang berpikir begini, misalnya makan tuh biasanya kita pakai misalnya dalam perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus tuh kan kita tidak layak sebenarnya untuk makan semeja dengan Tuhan. Tetapi melalui Yesus Kristus kita dilayakkan. Kita paling cuma beberapa kali bisa mengikuti perjamuan kudus setiap tahun ya. Tetapi ketika kita makan, kita bisa sesekali mengingat itu enggak? Bahwa lewat makan ini saya makan, saya dikenyangkan oleh Tuhan. Jiwa saya yang penuh dengan dosa, jiwa saya yang menginginkan terlalu banyak hal, tetapi sudah dipuaskan oleh Tuhan. Hal seperti itu, hal sesederhana itu bisa kita selalu menunjukkan kita, selalu menjadi clue atau petunjuk kepada Tuhan. Gitu. Itu sih mungkin yang kalau menurut saya kaitannya lagu itu. Kalau dari Kayesi nih, gimana maksudnya dari apa yang sudah di-sharingkan oleh orang-orang yang di sekitar kita, maupun kita juga bersyukur dengan hal-hal kecil seperti itu, dari lagu yang ditulis oleh Carl Boberg ini, kira-kira apa sih Kak yang kakak kesinambungannya itu seperti apa? Yang saya mau kasih sharing adalah lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan itu kan bahasa Indonesia ya, How Great Thou Art itu tuh nggak hanya membicarakan bagaimana kebaikan Tuhan melalui penciptaan alam semesta. Dia melanjutkan di bait kedua dan ketiga, kayak dia bilang, ya kalau bahasa Indonesianya, aku bacain lirik bahasa Indonesia ini, aku ada buka di sini. Dia bilang seperti ini. Ya Tuhanku, apabila kurenungkan pemberianmu dalam penebus. Dia nggak stop di melihat keindahan alam, tapi lebih deep lagi bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Dasar dari semua hal sederhana yang bisa kita rasakan hari ini, it's only by His grace, karena dia udah menebus kita. Jadi kayak itu sih yang kayak lirik terjemahan bahasa Indonesia itu menurut aku deep bagi aku ya. Kayak dia bilang, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebusku, tertegun bagiku dicurahkan oleh putra darahnya kudus. Jadi kayak dari kekaguman terhadap alam semesta, dari kekaguman, dari syukur kita dari hal-hal kecil sekalipun, detail-detail yang sering luput, itu tuh semua itu adalah satu kesatuan dari anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa merasakan itu semua. Itu sih, jadi kita kembali lagi ke anugerah keselamatan yang Tuhan sudah kasih cuma-cuma. Ya. Sepakat. Misalkan nih, kita kan sudah beberapa kali mengadakan head ya, di head ya. Iya, red. itu pengalaman yang selalu kita nanti selain berkumpul, kita juga bisa merasakan sesuatu yang ya kita sudah bosan dengan kota melihat hanya beton, hutan beton ya, macet dan sebagainya. Polusi. Lalu kita tiba-tiba berada di tempat yang setidaknya alam lebih terbuka. Kita tidak bisa mungkin kita mengatakan itu indah. Tetapi saya setuju dengan Niesi tadi bahwa kalau kita pakai teologinya Boberg, kita tidak boleh berhenti di sana. Kalau kita melihat keindahan di dunia,
dan kita berhenti cuma di keindahan itu dan kita mengatakan indah ya, maka kita belum menemukan inti dari keindahan itu. Kita belum nyampe. Nyampenya adalah ketika kita mulai mengatakan indah ya, tapi kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Kok bisa indah ya? Siapa yang menciptakan keindahan ini? Nah inilah yang digali Thomas Boberg, makanya dia sampai pada ayat kedua. Dia ingat tentang bagaimana Tuhan. Tuhan tidak hanya kasih kita sesuatu yang ciptaan yang indah, tetapi dia kasih anaknya, Yesus Kristus. Makanya dia ceritakan itu di ayat kedua dan ketiga. Jadi buat saya itulah keindahan. Keindahan, puncak dari keindahan adalah Yesus Kristus. Sampai dia bilang di ayat ketiga itu, apabila Kristus nanti memanggilku. Kayak sampai apa ya, kayak kesinambungan gitu. Iya, itu sesuatu yang indah gitu. Puncak dari keindahan kita akan bertemu dengan hari nanti dengan suatu hari dengan Kristus. Itulah puncak keindahan. Kalau kita cuma menikmati keindahan di dunia ini akan berlalu. Ada expire-nya. Yes. Kita melihat bangunan rumah yang indah akan ada masa ya. Kita melihat mungkin pemandangan yang indah mungkin akan berubah. Betul. Jadi kita harus bertanya, keindahan dari mana keindahan ini dan kemana keindahan ini sebenarnya menunjuk sedang mengarahkan kita. Luar biasa kan teologinya Boberg itu. Dia tuh sebenarnya punya teologi yang dalam sekali dan dia masukkan dalam satu lagu yang sangat indah. Makanya buat saya sekedar menyanyikan ini, sekedar nyanyi tapi tidak memahami maknanya. Makna teologisnya itu tidak akan membuat kita tersentuh. Waktu pertama kali dulu nyanyi lagu ini tuh saya seneng. Memang ini adalah salah satu lagu hymn favorit saya ya. Tapi jujur, hymn favorit itu saya suka liriknya, memahami tapi untuk menggabungkan setiap rangkaian kesinambungan dari bait 1, 2, 3 itu baru kayak pas riset baru saya kayak oh iya ya ini dari awal dia ceritain bagaimana keagungan Tuhan lewat alam semesta, bagaimana karya Kristus dalam dirinya di dalam karya penebusan yang diberikan Kristus kepada kita, lalu keindahan yang akan kita lihat nanti ketika kita bertemu dengan juru selamat kita. How great thou art. Jadi ini cuma preview. Iya, cuma trailer apa yang kita lihat di dunia, hal yang indah dilihat itu adalah trailer. Luar biasa banget. Benar, berarti Carl Boberg bisa memikirkan dari awal sampai membuat kita untuk bisa berpikir bahwa bukan cuma tentang keindahan alam, tapi bagaimana Tuhan mau untuk menebus kita dan bagaimana kita juga bisa menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang mau bersyukur dan merasakan hal itu dalam kehidupan kita. Nah, wah nggak berasa banget nih waktu. Nggak berasa banget nih waktunya nih. Udah selesai di sesi terakhir kita rupanya ya. Nah, jadi begitu bagaimana dengan lagu hymn kita bisa belajar banyak hal dan kita juga sekarang hari ini bisa mempelajari behind the story lagu dari How Great Thou Art. Nah, sekarang kita sudah sampai di penutupan acara kita hari ini. Kasih conclusion sedikit mungkin. Jadi kayak aku pribadi mungkin mau bagi ke teman-teman tapi juga membagi ke diriku sendiri. Satu yang pelajaran hidupnya Boberg, pelayanan please do persiapan gitu. Persiapan bukan cuman persiapan aku latihan nyanyi kok, enggak, tapi persiapan hati. Betul. Karena kita nggak pernah tahu kan bagaimana dampak pelayanan kita tuh akan dipakai Tuhan. Ini menegur diri sendiri juga tentunya dan membagikan ke semua teman-teman. Kedua, mempelajari lagu-lagu melalui program By Faith ini sangat aku jadi terkesima sih kayak luar biasa sekali Tuhan berkarya lewat orang-orang yang diperkenankan membuat lagu-lagu gitu dalam gereja yang kita sering nyanyikan udah selama ini udah bertahun-tahun, beratus tahun seperti itu. Jadi itu sih yang aku bilang kayak maybe kita kalau menyanyi, even ketika menyanyi dalam gereja ibadah, ayo kita lebih memaknai lagi setiap liriknya. Betul. Karena ternyata di balik itu ada histori yang sangat deep. Itu sih kalau dari aku. Itu sih benar. Jadi kita bukan cuma tentang bagaimana kita pelayanan atau bagaimana kita dilihat orang, tapi kan intinya bagaimana kita bisa mau melayani. Persiapannya itu bukan untuk dilihat orang tapi untuk Tuhan sebenarnya. Jadi Tuhan yang bekerja buat hati setiap orang yang melihat kita. Kita nggak bisa maksa orang, kalau misalnya saya nyanyi, kamu harus berubah nih, kamu harus menggumulkan nih, kamu harus menggumulkan nih lirik yang saya nyanyikan. Nah, itu adalah kerja Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa buat
hari ini nggak ada yang berubah nih, jadi males deh saya nyanyi gitu. Tapi kan kita nggak tahu kapan orang tersebut akan berubah dan Tuhan menggunakan berbagai cara untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, demikianlah By Faith 21 kita di episode keempat ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Kita berjumpa lagi di episode 5. Stay tune ya. Stay tune ya dengan hal-hal yang kita akan diskusikan lebih baru lagi, lebih fresh lagi, dan Lebih juga fresh pasti lagi. lagunya akan Kita juga mau sesuai. say thank you untuk seluruh teman-teman sahabat By Faith 21 yang udah mendukung kita lewat support dana, doa, terus juga yang udah hadir menjadi bintang tamu, Iya, betul. terus yang udah hadir melayani gitu. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang masih ingin join untuk ikut melayani juga kita sangat terbuka. Dan mungkin juga ada yang ingin support lewat misalnya lewat dengan pembelian mug atau kaos kita terima kasih sekali, dan tentunya tetap doain kita supaya kita tetap bisa memberikan yang terbaik. Dan juga buat yang kasih komen-komen secara langsung maupun yang di YouTube, thank you banget. Itu semua menjadi kekuatan buat kami semuanya. Oke. Demikianlah By Faith kita yang Sampai keempat. ketemu di episode ke-5. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Then sings my soul, my Savior.